kan pakaian saya ada di lemari ibu saya. Itu kan ada buffet bang, yang buat make up. Ada lacinya itu. Itu geter bang. Saya kira ada HP bunyi telepon. Saya buka uang bang. 3 gepok. Uang dari mana? Mah, uangnya kok banyak banget, dari mana? Utang lagi ya? Kan mama itu minta tuyul ke Mbak Sabto. Saya tanya, itu kan pakai tumbal. Dulu berat badan saya 98 kilo. Nah, terus kok aku gimana maksudnya? Iya biar kamu kurus. Kan kalau tuyul kan nyedot darah. Malamnya saya tidur bang, jam 1. Kebangun ada anak kecil bang. Pakai celana boxer hitam. Wajahnya tua, tapi ada taringnya bang. Saya tanya, ngapain kamu di sini? Saya nyariin uang kamu. Tapi saya minta darah kamu. Karena ibu nggak mau nyusuin saya, darah kamu yang saya isep. Tapi kekayaan kamu nggak bakal habis, kata dia. Duh, malam Jumat ini kok rasa-rasanya merinding banget ya. Tapi tenang guys, malam ini gue punya tamu spesial. Langsung aja kita sambut Yono Bakri. Halo. Irfan ya bang? Mas Yono, apa kabar? Masih Irfan, sibuk Irfan. stand up ya? Irfan bukan Yono bang? Oh salah? Salah bang. Wah ngaco tuh tim kreatif. Bilangnya Yono Bakri. Salah. Beda ya? Beda bang, beda. Beda, iya. Mas Irfan, tadi saya dapat info, Ya. katanya ibunya memakai susuk, Iya, susuk dan memelihara tuyul bang. memelihara tuyul. Iya. Bahkan ibunya ini seorang pegawai pemerintahan. Iya. Kok pakai susuk? Karena buat naik jabatan bang. Buat naik jabatan. Iya. Ini mungkin teman-teman mikir ya, zaman sekarang emang masih zaman gitu pakai susuk gitu ya. Ini ada loh temen gua, dia lulusan sarjana ekonomi, pakai susuk. Terus gue tanya kan, lu kan sarjana ekonomi ngapain pakai susuk? Ya itu biar naik jabatan katanya. Iya. Padahal gue bilang lagi ke dia kan, ya lu harusnya S2 kalau nggak performance lu bagus gitu kan. Iya. Pasti naik jabatan. Iya bang. Mungkin berkurang ya, tapi masih ada. Masih ada. ternyata ya. Pesugihan tuyul juga. Tuyul bang. Memang nggak cukup gitu hasil dari kerja pegawai pemerintahan. Nggak cukup bang, karena bapak penjudi udah. Penjudi, ibu sering utang rentenir bang. Gali lubang tutup lubang. Jadi gengsi lah. Kalau teman punya barang baru, ibu harus beli. Walaupun dengan hutang rentenir. Bapak pun hutang rentenir buat main judi bang. Dan nggak pernah menang. Akhirnya mentok ya. Ibu melakukan pesugihan tuyul, pelihara tuyul. Iya. Yaudah, ditahan dulu ceritanya mas. Siap bang. Seperti apa kisah pada kali ini? Buat kalian yang mau kirim cerita bisa langsung ke sini. Nanti akan dibalas sama tim RJ. Langsung aja, berikut adalah ceritanya. Mau ikut? Na 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 na. Na 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 na. Seperti biasa di RJL nggak ada ditambah-tambahin ceritanya. Narasumber nggak kita suruh tambah-tambahin cerita. Silakan Mas Irfan, awal cerita horornya kayak gimana? Ya baik bang. Jadi kisah ini saya alami di tahun 2015 setelah saya lulus kuliah. Nah, background keluarga saya itu ibu saya pekerjaannya PNS, pegawai pemerintahan, bapak saya pelaut. Cuma untuk ekonominya ibu saya itu hobi banget hutang karena gengsi bang. Misal teman sekantornya punya barang baru, ibu saya harus punya barang baru itu juga. Jadi dia paksa hutang ke rentenir buat gengsi. Jadi gengsinya gede. Harus nggak boleh kalah dari teman sekantornya. Jadi dia rela hutang ke rentenir buat beli barang-barang baru. Kalau bapak saya hobinya judi bang. Judi sama minum. Judi kartu. Nah jadi sering buat bayar judi, gajinya di pelaut kan banyak bang. Cuma habis di judi, di taruhan. Jadi pinjam ke rentenir, gajian tutup rentenir pinjam lagi. Jadi nggak ada penghasilan, walaupun terlihat
seorang PNS dan pelaut, notabene kan Cukup. pekerjaan cukup. Cuma tidak ada penghasilan sama sekali. Sebagai anak melihat kondisi itu kayak gimana saat itu, Mas? Sedih bang, saya bang. Kok orang tua saya PNS, bapak saya pelaut, tapi kok ekonomi sulit, makan aja nggak bisa bang. Sampai nggak bisa makan? Nggak bisa makan. Padahal ibu saya PNS kan, gajinya kan otomatis banyak gitu. Tapi nggak bisa makan bang. Berarti minus banget saat itu? Minus banget bang. Jadi gajinya cuma dibuat bayar rentenir aja. Bapak saya dapat uang dari pinjam rentenir buat judi bang. Jadi pinjam ke rentenir buat judi. Bukan buat kebutuhan keluarga, buat judi. Akhirnya numpuk utang rentenir, udah mentok bang. Nah, hanya ibu saya usul ke bapak saya bicara, gimana kalau kita ke orang pinter, kita minta pesugihan. Terus saya sempat dengar itu bang. Hanya saya diajak lah. Itu berangkat jam 8 pagi ke daerah Sukoharjo, perbatasan Klaten. Dari Semarang itu 4 jam. Jalannya dari Semarang 4 jam, sampailah di desa bang. Desa terpencil di Klaten. Jalannya cuma satu mobil aja bang. Jadi kalau papasan sama mobil lain kita harus mundur. Sampailah di depan rumah, di tengah-tengah sawah. Bener-bener di tengah-tengah sawah bang. Nggak ada tetangga kanan kiri. Di gerbangnya ada patung ular 2. Masuklah kita bertiga. Keluarlah sosok kakek-kakek. Kalau di situ terkenalnya Mbah. Jadi orang pinter di situ bang. Masuk, dipersilakan duduk sama Mbah. Ibu saya ngasih kopi hitam sama gula 1 kilo. Taruh di meja. Mbah tanya, mau ngapain ke sini? saya banyak hutang bang. Saya pingin atasan saya baik sama saya. Ibu saya bilang gitu bang. Kamu mau pasang susuk? Mbah langsung tutup poin. Iya mau pasang susuk. Biar atasan saya tertarik sama saya, biar ngasih uang. Ya udah diajaklah mandi ke belakang bang. Ada sumur di belakang, diajak mandi hampir 1 jam itu bang. Saya nungguin sama ayah saya. Habis 1 jam keluar lah ibu saya. Udah susuknya, kamu kalau ketemu atasan kamu salaman. Nanti atasan kamu ngasih kamu uang. Oh gitu mbak, ya tapi pantangannya jangan sholat. Nggak boleh sholat, nggak boleh ngaji. Intinya nggak boleh, agama itu nggak boleh bang. Jadi benar-benar pure, nggak boleh sholat, nggak boleh ngaji. Itu ibu saya ya. Oke, setuju. Ibunya pasang susuk di mananya? Ibu pasang susuk di alis sama di tulang ekor bang. Atas pantat. Berupa apa? Jarum? Jarum. Kayak kalau yang di tulang ekor kayak pil bang, tapi emas. Ada mantranya? Ada, ibu saya yang tahu. Ibu saya yang tahu bang. Nah, kita pulang nih dari rumah Mbah Sabto kan, dari Sukoharjo jam 9 malam. Kata Mbah Sabto bilang, jangan mampir kemana-mana. Jangan ke rumah makan, jangan ke pom bensin, terus saja ke rumah. Tanya kan ibu saya, kenapa mbah? Nanti yang kamu mampirin, susuknya pindah ke yang kamu mampir. Kata Mbah Sabto begitu. Ya udah kita 4 jam, 12 bang nggak mampir-mampir. Sampailah di Semarang. Itu hampir dini hari. Nah, paginya ibu saya kerja bang. Seperti biasa lah PNS kan. Pulangnya bawa duit banyak bang. Cerita sama papa saya kan, aku dikasih atasan aku nih, banyak uangnya. Tiba-tiba baik sama aku mau dijadiin lurah, mau dinaikin jabatan bang. Padahal ibu saya golongannya masih kecil, lulusan SMA PNS-nya. Tapi nggak berjalan lama bang susuknya bang, karena ibu saya ngelanggar. Jadi ibu saya itu sering mandi di sendang bang, tempat-tempat keramat lah. Ibu saya itu sering mandi di sendang, sering mandi di air terjun, buat ritual, nggak tahu ritual apa itu. Nggak berlangsung lama, atasannya nggak ngasih uang lagi bang, nggak perhatian sama dia lagi. Hutang lagi lah ke rentenir, buat nutupin kehidupan. Semakin banyak hutang, udah kepentok lagi, ke Mbah Sabto lagi. Nah, ke sana lagi bilang ibu saya, Mbah, susuknya nggak berguna, mau itu aja mbah, yang lain aja. Kalau bisa tuyul aja mbah, kata ibu saya. Yakin tuyul, berat loh, syaratnya harus ada perjanjian dengan bangsa jin dan nggak bisa dihilangkan. Yakin mbah? Saya suruh keluar dulu, ini omongan orang tua, saya nggak boleh dengar bang.
Nah itu hampir 2 jam ngobrol-ngobrol, pulang kita bang, pulang ya udah. Nah, pulang itu dini hari lagi sampai rumah bang. Paginya saya mau futsal, kan pakaian saya ada di lemari ibu saya. Itu kan ada buffet bang, yang buat make up, ada lacinya itu geter bang. Saya kira ada HP bunyi telepon, saya buka uang bang, 3 gepok. Uang dari mana? Apa utang renter lagi? Saya pikir gitu kan. Mungkin utang lagi nih orang tua saya nih. Saya udah kecewa kan bang. Saya main futsal, ketemu teman saya, Almas, namanya Almas. Udah main futsal, main ke rumahnya Almas saya bang. Ibunya cerita, uangku di lemari hilang 1 gepok. Ada maling kali bu, kata anaknya kan si Almas. Enggak, orang lemari tak kunci. Uang hilang 1 gepok. Datang lagi ibu-ibu tetangga, cerita juga sama bang, uangnya hilang 1 gepok bang. Uangku hilang 1 gepok juga, sama, jadi ramai di situ bang. Saya masih belum sadar kalau itu ulah orang tua saya. Saya pulang lah, udah saya pulang dulu ya mas, mau mandi. Saya pulang ke rumah, orang tua saya belum ada pulang. Saya mandi, saya ganti baju, saya buka buffetnya lagi bang. Yang tadi 3 gepok, jadi 10 gepok bang. Uangnya. Nominal pecahan 10 juta. Yang tadinya saya berangkat futsal itu 3 gepok, pulang saya buka lagi dari 10 gepok. Orang tua saya belum pulang, duit dari mana? Saya nunggu orang tua saya pulang nih bang. Sore jam 5 pulang, saya tanya, mah uangnya kok banyak banget, dari mana, utang lagi ya? Kan mama itu minta tuyul ke Mbak Sabto. So kaget bang. Astagfirullahaladzim, kok gitu mah, dosa loh, biarin. Yang penting kita nggak punya utang, kita biar bisa hidup mewah. Kata ibu saya, udah kamu jadi anak jangan ngelawan. Terus saya tanya, itu kan pakai tumbal, ya kan? Ibu saya bilang, kata Mbak Sabto, ibu saya suruh nyusuin si tuyul itu bang. Ibu saya nggak mau, bilangnya ke saya aja. Dulu berat badan saya 98 kilo. Nah terus kok aku gimana maksudnya? Iya biar kamu kurus. Kan kalau tuyul kan nyedot darah. Kok jadi aku yang dikorbanin mah? Tega, ya kamu kan bukan anak saya. Begitu bang. Kaget saya bang, kamu anak angkat. Ya Allah kok gitu mah. Udah tenang aja, yang penting kita hidup mewah. Itu dalam waktu seminggu bang, bisa beli mobil bang, 3. Langsung beli mobil 3. Tetangga pada tanya, kok cepet banget perubahannya mas? Kerja apa ibunya? Bapaknya udah dapat pekerjaan lagi? Gak tahu bu, saya mungkin rezeki lah dari Allah, saya bilang gitu kan. Gak bilang kalau ibu saya melihara tuyul bang. 3 mobil mas sekaligus. Beli perabotan rumah tangga, kursi yang jati itu bang, sofa, beli TV, semuanya beli bang. Saya bilang ya inilah, yalah, biarin lah. Yang penting kita nggak gengsi sama orang. Ibu saya bilang gitu. Jadi demi gengsi dia rela melihara tuyul. Nah, sudah kebeli semua, kita ke Mbak Sabto lagi bang. Katanya mau terima kasih lah ke Mbak Sabto. Berangkat lagi bang, kita ke Mbak Sabto. Itu udah naik mobil baru bang. Nah, berangkat ke Mbak Sabto, sampai sana Mbak Sabto bilang, mobilnya baru, udah berhasil anaknya. Udah mbak, saya tanya, mbak kok kenapa saya yang ditumbalin, emang nggak bisa yang lain? Mbak Sabto bilang, ibumu dan bapakmu udah perjanjian sama jin. Selama orang tua kamu salah satunya belum ada yang meninggal, tuyul itu bakal nyedot darahmu terus sampai kurus, sampai habis. Nggak bisa dihilangin bang, nggak bisa, udah perjanjian. Kok tega orang tua saya ya bang? Iya katanya kamu bukan anaknya, makanya saya mau. Jadi ibu saya bilang ke Mbak Sabto, saya bukan anaknya bang, makanya saya ditumbalin. Karena ibu saya nggak mau nyusuin, biar nyedot darah saya. Oh jadi kalau orang tua kamu salah satu udah meninggal, bisa hilang nih perjanjiannya. Itu sampai kapan mbak? Ya udah, ini kan permintaan orang tua kamu demi mendapatkan kekayaan yang instan. Itu kan? Ya orang tua saya dibilangin, ini anak kamu bukan? Ya anak saya bang. Loh kamu bilangnya bukan ke saya? Karena saya pengen udah kepepet, gengsi juga sama teman-teman, gengsi juga sama tetangga. Kemarin tenir juga udah ditagi-tagi bang. Ya udah kamu terima aja resikonya. Kalau anakmu nggak ada ya
terima aja. Saya udah sedih di situ bang, nangis bang. Kok saya yang dikorbanin? Mbak Sabto dikasih uang. Saya gepok sama ibu saya nih, Mbak buat tanda terima kasih. Tapi Mbak Sabto nggak mau bang, dibalikin lagi. Bukan punya saya. Nanti kamu bakal tahu, itu bakal nggak ada semuanya. Mbak Sabto bilang gitu. Ibu saya masih nggak ngeh bang, nggak sadar apa yang dimaksud Mbak Sabto itu cuma tipuan mata. Tapi udah dibeliin barang-barang? Udah beli barang-barang bang. Dan udah bayar utang juga pakai Udah. duit itu? Alhamdulillah udah bayar utang bang, lunas semua utangnya bang. Karena itu dibayarin, lunas. Diantaranya dipanggil rumah, ini utangmu nih segini, utangmu segini saya tambahin. Ya, saya pulang dari Mbak Sabto kan setelah ngasih uang itu Mbak Sabto nggak mau, saya pulang dari Sukoharjo itu. Naik mobil baru bang, ya enak sih enak, cuma kan nggak tahu belinya pakai uang dari tuyul. Kita pulang sampai rumah, ibu saya bilang, nanti kamu ketemu yang nyariin uang kita ya, bakal tahu nih, bakal ketemu, tak kenalin sama yang nyariin uang kita bisa beli mobil perabotan ini. Maksudnya gimana? Udah nanti tak kenalin. Malamnya saya tidur bang, jam 1. Kebangun ada anak kecil bang, pakai celana boxer hitam, wajahnya tua, sampai ada taringnya bang. Saya tanya, ngapain kamu di sini? Saya nyariin uang kamu, tapi saya minta darah kamu gitu. Karena ibumu nggak mau nyusuin saya, darah kamu yang saya isep. Tapi kekayaan kamu nggak bakal habis, kata dia. Saya langsung lari bang ke kamar ibu saya, kan ada depan nih. Jadi kamar saya, di kamar ibu saya, ketok-ketok. Mah, Pak, bangun. Kenapa? Ada tuyul nyamperin, yaitu yang nyariin uang kita. Jangan takut, dia cuma minta darah aja. Kan mama udah bilang, tak kenalin yang nyariin uang kita, bisa beli mobil 3, bisa beli perabotan mewah. Ya Allah mah, kok gitu ya. Ibu saya marah bang, udah kamu nggak usah bantah, nggak usah apa, nurut aja, yang penting hidup enak, nggak kekurangan, makan enak. Saya nggak bisa ngelawan bang. Ibu saya sama bapak saya udah diem, ini urusan orang tua. Itu semakin hari uang semakin banyak bang, nggak habis-habis bang. Udah rasanya diisep tuyul gimana? Nggak kerasa bang, cuma badan itu turun 2 kilo, lemas gitu bang. Si tuyul di mana? Nggak kelihatan saya. Oh. Rasa badan itu lemas. Saya ke dokter, Pak ini kok berat badan saya turun nih 2 kilo. Padahal saya nggak diet, diperiksa lah ke dokter bang. Nggak ada penyakit, sehat. Medical check up juga sehat. 2 kilo, disedot lagi, kok lemas badanku ya. Aku cerita sama ibu saya, mah badanku lemas. Udah itu tuyulnya lagi minum. Bilangnya gitu. Udah terima aja, yang penting kan kita kaya. Saya udah nggak bisa, saya pasrah di situ bang. Mau saya mati karena tumbal ibu saya juga pasrah lah. Yang penting ibu saya senang, saya bisa bahagiain ibu saya lah. Pikiran saya udah gitu bang. Apa dengan ini saya bisa berbakti dengan orang tua, dengan merelakan tumbalnya lah darah saya tuh. Saya udah pikiran udah gitu, itu saya pasrah. Nah, suatu malam ibu saya bilang lagi, kita itu punya satu-satu yang nyariin uang gitu bang. Satu-satu gimana? Udah nanti ketemu kamu. Jadi papamu satu, mama satu, kamu satu nanti di masa depan yang nyariin uang kamu. Nah, tidur nih bang malam, kebangun mau azan subuh bang. Kan saya malah guling nih bang. Kalau guling kok perasaan kecil kok jadi dipeluk gak bisa bang. Kok gede banget guling ya. Siap masih rep-repan kan. Saya bangun kucek-kucek mata, ternyata pocong bang. Yang saya peluk bang, mukanya persis. Itu nafasnya, baunya bang, anyir, bau busuk. Saya langsung kaget, saya lempar gitu, pocongnya berdiri bang, ngelebihin atap bang 3 meter. Saya langsung lari ke kamar ibu saya ketok lagi, muter saya bang. Kenapa? Ada pocong mah, tinggi banget. Gulingku jadi pocong. Ya kan itu, yang nyariin uang papamu biar menang judi. Jadi si pocong itu dikasih Mbak Sabto buat bapak saya biar menang judi gitu. Nah, kan tadi saya bilang
kamu satu, papa satu, mama satu. Jadi kayak ngasih bisikan-bisikan gitu ya. Iya, gitu. Itu kan yang nyariin duit papa kamu biar menang judi. Nanti kamu juga ketemu yang nanti nyariin uang kamu di masa depan kalau udah kerja. Jadi takut aku mah, jadi angker gini rumah. Udah nggak apa-apa, udah jangan protes. Biar papamu juga menang judi terus, mama juga uang banyak. Makan apa? Nggak kesusahan makan kan? Saya udah diem aja di kamar merenung aja bang. Kok begini itu ya? Harus berbakti sama orang tua tapi nyawa saya yang dikasih. Saya pikir lagi, saya sholat bang. Sholat? Saya sholat. Ibu saya, bapak saya nggak pernah sholat. Dari saya SD saya nggak pernah lihat kedua orang tua saya sholat. Ngaji nggak pernah. Dari saya SD bang, sepenglihatan saya nggak pernah lihat kedua orang tua saya sholat. Dan nggak pernah ngajarin saya suruh sholat. Kan biasanya orang tua ngajarin sholat. Enggak bang. Nah, tapi saya sholat. Saya minta sama Allah lah. Gimana kasih jalan. Kalau emang harus meninggal karena ini ya, saya pasrah. Berarti udah takdirnya. Doanya begitu? Iya. Saya pasrah. Kasih jalan. Kalau emang saya meninggal gara-gara ini dan bisa berbakti, pasrah. Saya ya Allah. Saya sholat bang. Saya tidur. Tiap hari tuh uang semakin ada bang. Barang-barang semakin dibeli semua bang. Dari laptop, handycam, motor. Motor itu sampai 5 bang di rumah. Motor 5? 5 di rumah bang. Enggak, isi rumah ada berapa orang? 3. Saya, ibu saya, bapak saya. Saya anak tunggal. 5 tuh buat siapa? Ya tipu ganti-ganti. Jadi 5 beli motor. Jadi temannya beli motor A ini. Saya beli motor Ninja. Bapak saya harus beli. Nggak boleh kalah. Cuma buat gengsi bang. Sampai 5 motor bang. Saya ke sekolah aja jalan kaki. Gak mau, saya malu, saya udah rasa malu bang, karena tetangga udah ada gosip lah dari si Almas ibunya. Pan, kata ibuku kamu melihara tuyul ya? Nggak tahu aku. Iya, ini duit sekomplek ini pada hilang loh. Kalau malam, ada ibu-ibu yang distrapos bang, duitnya nggak hilang. Jadi yang dikaretin itu pada hilang bang, sekepok. Tapi pada menujunya ke keluarga saya karena pada beli barang-barang mewah, mobil, motor. Kamu melihara tuyul ya? Nggak tahu aku. Kamu juga nggak mau tahu lah. Aku juga nggak pakai motornya kan, nggak pakai kemewahannya. Nggak tahu, aku udah lemes aja bang ditanyain teman itu bang. Kalau melihara tuyul, bilangin sama ibu kamu, kasihan warga-warga pada kehilangan uang. Aduh nggak berani aku. Harus yang di atas, yang harus Allah yang negur bukan saya. Kalau saya malah dimarahin. Kasihan warga, uangnya udah hilang. Aku nggak tahu. Kalau warga mau ke rumah silakan tanya sendiri sama orang tua saya. Saya gituin bang. Sempet curhat nggak ke temen kondisi di rumah tuh kayak gini? Sempet, sama si Almas sih teman dekat saya bang. Sempet curhat. Almas bilang ibuku melihara tuyul ya. Saya langsung, aku main ke rumahmu ya mau cerita. Kalau melihara tuyul aku nggak tahu. Tapi Almas bilang uang warga pada hilang. Lemari dikunci tapi paginya uang pada hilang sekepok. Terus ibumu sama bapakmu beli barang mewah-mewah. Aneh kan, bapakmu juga terkenal tukang judi di sini. Ibumu PNS tapi rentenir kan hutang terus. Jadi gini mas, aku dijak ibuku cerita nih ke orang pinter. Awalnya masang susuk buat menarik perhatian jabatan, tapi nggak ngaruh. Akhirnya datang lagi ke sana milih tuyul. Kaget si Almas bang. Loh kok gitu? Itu ada tumbalnya loh, suruh nyusuin. Almas bilang gitu. Saya, maksudnya kamu nyusuin? Enggak, darah yang disedot. Makanya kamu kok makin kurus, kata si Almas. Ya merhatiin kan bang. Tenaga juga makin lemes. Kok tega ya ibu kamu ya? Ya nggak tahu lah mas, mungkin ini berbakti saya sama ibu saya, tapi jangan gitulah. Terus bisa hilangnya gimana kalau orang tua saya salah satu nggak ada? Nah, ya udah bismillah lah. Saya bilang gitu kan sama Almas, doain aja aku baik-baik aja, kata si Almas. Jadi setelah curhat
ke Almas, saya pulang bang dari rumah Almas sore itu habis maghrib lah. Saya pulang, sedih perasaan saya bang. Curhat sama temen, jujur saya sama Almas nggak ada, saya tutup-tutupi tentang ibu saya masang susuk, minta tuyul. Saya cerita semua ke Almas, karena itu sahabat saya bang di situ bang. Saya pulang dari rumah Almas itu maghrib, habis sholat maghrib, saya tidur. Itu saya tidur, bangun jam 12 malam bang. Kan kalau TV zaman dulu, kalau mau habis siaran, pasti ada lagu-lagu, ada Kristen, Islam. Nah, itu ada mbak-mbak cewek bang, pakai gaun pengantin putih panjang. Bilang kayak gini, kamu Islam kok nontonnya Kristen, dua Kristen. Saya bilang nggak tahu mbak, saya tidur, saya matiin ya, matiin TV-nya mbak, ceklek. Saya tidur lagi. Paginya saya bangun, tanya sama ibu saya, mah, ada mbak-mbak di sini, ada mbak yang bisa bersihin? Nggak ada kok. Mama matiin TV. Kan kamar kamu kunci dari dalam. Gimana matiin TV-nya? Saya cerita. Saya ketemu mbak-mbak cantik banget, pakai gaun pengantin putih. Waktu itu kan TV acara Kristen, dua Kristen. Saya dimarahin. Dimatiin TV-nya. Ibu saya bilang, ya itulah nanti yang nyariin uang kamu di masa depan, yang bakal ikut kamu, yang mama mintain di Mbah Sabto. Kan udah ketemu semua kan, yang punya papa udah, punya mama udah, punya kamu juga udah. Saya kaget bang, kok pakai begini mah? Ya biar gampang nyari uangnya, biar nggak hutang-hutang lagi. Tapi kan syirik, nggak peduli. Allah aja nggak ngasih kita rezeki, saya bilang gitu bang. Saya dalam hati, astagfirullah, orang tua saya udah bener-bener menduakan Allah nih. Ya udahlah, terserah mama aja. Nah, saya tinggal sehari-hari aman di rumah, nggak ada gangguan lah. Jadi makan juga kecukupan. Bapak saya pulang juga cerita menang judi terus nih sayang. Tiap hari menang judi bang. Mungkin karena ada sosok pocong itu yang nemenin bapak saya, mungkin bisikan-bisikan atau apa. Malamnya saya mau futsal, habis isya jam 8, saya pakai motor kan mau futsal. Waktu saya tengah perjalanan ada bapak-bapak nyalip saya. Mas, itu mbaknya yang dibonceng, bajunya panjang nanti kena ruji motor loh. Cewek. Iya tuh mbaknya tuh pacarnya, nanti jatuh loh. Saya berhenti bang, saya nengok ke belakang, gak ada yang bonceng saya. Bapak tadi bilang, kok gitu? Lihat apa ya? Saya langsung putar balik bang. Pulang lagi ke rumah gak jadi futsal. Cerita lagi sama ibu saya. Itu kemana-mana ikut kamu, ngelindungin kamu mbaknya. Saya ngeri bang, diikutin makhluk gaib. Pokoknya kamu kemana diikutin sama mbaknya. Mau kamu nanti kerja juga, atasan kamu lihat kamu langsung naikin jabatan. Kata ibu saya, udah kamu diem aja, jangan takut. Ikutin aja apa kata orang tua, nurut, berbakti sama orang tua. Saya bilang gitu, saya berbaktinya caranya salah bang. Ya udahlah, saya pasrah aja. Kalau mau ngikut ya ngikut. Saya bilang dalam hati kan, mbak kalau emang mau ngikut saya jangan jahat. Saya nggak mau dari uang dengan cara mengambil hak orang lain. Kalau mau ngikut lindungi saya aja. Saya nggak perlu ngambil uang dari orang lain. Saya dalam hati bilang gitu bang, bicara sama mbaknya itu kan. Alhamdulillah nggak nampak lagi bang. Cuma saya ngerasa ada yang ngikutin aja di belakang saya nih waktu saya kemana-mana nih. Ada yang ngikutin. Nah suatu ketika saya lagi pergi makan malam sama keluarga saya, bapak, ibu, mama. Si Almas telepon. Van, aku main ke rumahmu ya. Ini udah di mana? Di depan rumah. Itu kok ada mbak-mbak nengok jendela, ada orang di rumah. Gak ada orang, ini kita bertiga mau makan. Itu loh ada mbak-mbak ngintip jendela cantik. Wah jangan-jangan mbak yang ngikut saya. Mas bener, pastiin lagi. Ya Almas sampai jengkel. Iya masa saya buta. Itu mbak-mbak nengok jendela cantik pakai baju putih. Kan HP saya loudspeaker bang, direbut sama ibu saya. Udah Mas kamu pulang cepet, jangan di situ lama-lama, dimarahin sama ibu saya. Suruh pulang Almas. Nah, Almas pulang, nggak lama telepon lagi. Van, itu peliharaanmu. Almas bilang gitu. Ya kamu kan tahu sendiri lah.
kamu bakal tahu mas, karena kan kita teman deket. Tapi kok serem ya, kok rumah yang tadinya adem ayem kok jadi begini, banyak sosok-sosok. Warga juga lihat bang, ada ya warga lewat nih, bilang sama saya, mas itu ada cewek di depan pacarnya. Saya nggak punya pacar pak, orang saya dia duduk di depan di teras, lagi duduk lagi bengong, cantik lagi mas. Pacarnya dari mana? Saya nggak punya pacar pak. Tetangga saya langsung bilang, oh mungkin peliharaan orang tua kamu ya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa bang. Udah terkenal ya? Udah terkenal melihara makhluk buat nyari uang. Udah terkenal bang. Di awal tahun 2016, bapak saya meninggal bang. Posisi meninggalnya itu duduk di teras pagi, jadi ibu saya lagi bikin sarapan. Suruh manggil bapak saya, panggil papamu suruh makan. Saya panggil bang, apa makan yuk. Itu posisi udah kaku, matanya melotot bang. Udah dingin badannya. Saya teriak panggil mama saya, mah, papa kenapa nih? Sakit kayaknya nih. Mama saya lari, pegang, udah meninggal bang. Jadi meninggal itu posisi juga kaku bang. Diangkat sama panggil Pak RT, Pak Ustadz. Badannya masih kaku bang. Akhirnya didoain bisa lurus. Dimakamin lah di pemakaman Berguto di Semarang, di daerah Kalisari lah. Saya dimakamin seminggu setelah kematian. Saya kan ke makam bang buat bersih-bersih daun-daun kering di makam bapak kan. Itu jam 8 pagi. Nah, jam 12 saya pulang ke rumah bang. Saya mau masuk rumah, kok mobil nggak ada di garasi. Jadi barang-barang yang beli dari hasil tuyul itu hilang bang. Mobil di garasi 2, nggak ada, motor nggak ada, jadi kosong. Masuk lagi ke rumah, buka pintu, nggak ada barang-barang. TV, meja kursi yang jati, kosong. Ibu saya bingung. Ibu saya langsung ke tetangga kanan kiri. Pak, maaf pak, ada maling ya? Maling apa bu? Saya dari tadi di rumah, nggak kerja. Itu rumah saya kosong. Diajak tetangga saya bang ke rumah. Kok kosong gini bu, kayak rumah kosong. Jadi yang tersisa itu bang, barang-barang yang sudah lama dibeli bang. Yang barang-barang baru dibeli, hilang sama bang. Ibu saya bingung, kok begini, telepon lah Mbah Sabto. Mbah kok barang-barang hilang? Kan saya udah pernah bilang waktu kamu mau ngasih saya uang segepok. Jangan, ini bukan punya saya, ini hanya silap mata. Hanya sementara. Nah ternyata bener bang, itu hanya tipu daya setan. Seolah-olah barang itu ada milik kita. Nah, ibu saya frustasi itu bang. Waktu itu belum CCTV emang? Belum. Frustasi, manggil lah Polsek Banyumanik biar tahu ada sidik jari gak deh. Panggil datang Polsek Banyumanik bang. Ke rumah cek sidik jari. Nggak ada pembobolan ini bu. Aman gak ada sidik jari. Ibu lupa kali dijualin kata pak polisinya. Jualin gimana pak? Enggak. Saya dari makam suami saya pulang udah nggak ada semua. Tetangga gimana? Tetangga tanyain bang sama polisi. Nggak lihat ada maling pak. Barang segitu banyak kalau maling kelihatan dong. Dan di sini perumahan kalau masuk tinggal KTP. Surat-surat kendaraan gitu? Ada. Kunci? Hilang bang. Semuanya hilang? Hilang sama lenyap. Satpam ditanyain, ada yang ini nggak datang? Nggak ada pak. Soalnya kalau ada yang masuk naruh KTP bang. Ibu saya udah frustasi bang. Sampai suatu ketika mau mengakhiri hidup bang. Saya masuk kamar kok nggak dibuka-buka. Paksa ibu saya udah mau mengakhiri hidup bang. Udah mau ngelilitin tali dah di lehernya. Saya bilang, kok gini mang? Ya udah, gimana lagi? Udah hilang semua barang-barang kita. Mau dibalikin nggak bisa. Mau tanganan bener lagi. Ya kan dibilang, ini hanya sementara. Tapi mama tetap ngeyel. Buat melihara tuyul. Ibu saya udah maksa itu bang buat ngeliatin tali buat digantung bang. Saya tarik bang. Udah jangan gini, masih ada jalan insya Allah. Ya tapi mama udah melupakan Allah. Percuma hidup kata ibu saya. Mama udah melupakan Allah, menduakan Allah. Percuma hidup. Gak mungkin bisa kembali lagi. Saya bilangin
bisa, nanti aku yang kerja, saya bilang gitu bang. Akhirnya saya merantau lah ke Jakarta bang di tahun 2018. Saya merantau ke Jakarta di daerah Tambun. Saya merantau ke Jakarta di daerah Tambun. Saya cari-cari kerja, saya ngontrak itu petak-petak bang, kecil. Ibu saya masih frustasi bang. Oh ikut nih? Ikut. Kok yang dulunya rumah banyak perabotan mewah, sekarang petak-petak kecil bang. 2 petak. Ibu saya sempat frustasi juga. Kok hidup kita jadi gini ya? Udah aku yang cari kerja, cari yang halal aja gitu bang. Saya cari-cari kerja, alhamdulillah keterima kerja di daerah Jakarta Barat di Harmoni. Sebagai staff finance kan, saya lulusan S1 akuntansi. Nah, alhamdulillah 6 bulan kerja, ibu saya tiba-tiba lumpuh bang. Separuh. Lumpuh. Saya antar ke rumah sakit di daerah Bekasi kan. Saya getok, saya gendong. Akhirnya saya sering bolos, akhirnya saya resign. Karena sering ngantar ibu saya, sering gendong. Ibu saya minta maaf bang, waktu saya gendong ke rumah sakit, maaf ya, udah jahat sama kamu, udah ngorbanin kamu, tapi kamu masih baik sama mama gitu bang, bilang gitu kan. Ya nggak apa-apa, orang ini udah takdirnya mau gimana lagi. Kirain kamu masih dendam sama mama karena ditumbalin, enggak lah, tak temenin. Gendong bang. Setelah seminggu berobat, ibu saya bangunin saya subuh bang. Van, bangun. Maafin mama ya, ikhlasin mama. Maksudnya gimana mah? Mama udah kaku semua, udah nggak bisa buang air kecil. Panggilin Pak Ustadz. Nah, suruh yasinin. Oh, jangan gitu mah. Udah panggilin aja, ikhlasin mama ya, maafin mama gitu. Mama saya tiduran. Saya keluar, panggil tetangga sebelah, Pak Yanto namanya. Pak, tolong Pak, ibu saya kayak mau meninggal. Kaget Pak Yanto, Pak. Duh, kenapa? Masuklah Pak Yanto. Kenapa Bu? Saya udah kaku semua ini Pak. Di depan saya udah banyak makhluk hitam katanya. Panggilin Pak Ustadz Bu. Iya panggil Pak Ustadz buat yasinin saya biar gampang. Panggilin lah Pak Ustadz bang, diyasinin bang. Pas diyasinin itu, ibu saya mengerang bang. Kayak kesakitan, cuma suaranya cowok. Kebas gitu bang, teriak. Bangun lah ibu saya bang. Kaget bangun. Pak Ustadznya tanya, kenapa Bu? Sakit semua Pak badan saya. Kayak mau keluar tapi nggak bisa. Kata ibu saya. Ceritalah, kenapa Bu kok bisa begini? Ibu saya cerita sama Pak Ustadz bang. Saya dulu sering ke tempat dukun Pak, pesugihan tuyul, masang susuk, buat menarik perhatian jabatan, naik jabatan, sering mandi di sendang. Astagfirullahaladzim, terus gimana Pak, bisa sembuh nggak ya? Allahu alam kata Pak Ustadz. Ibu harus tobat, sholat. Kayaknya diajak sholat tobat bang sama Pak Ustadz. Sholat tobat, sholat walaupun sambil duduk bang. Gak bisa jalan bang, lumpuh, mati total dari perut ke bawah. Nah, setelah selesai sholat itu, diem-diem telepon Mbah Sabto bang, ibu saya bang. Saya denger, telepon Mbah Sabto ngapain lagi nih? Ibu saya bilang, Bah, kok kaki saya nggak bisa jalan nih? Jelas pikir kan, ibu saya pendengarannya kurang. Itu di sumsum tulang belakang kamu, di ekor kamu ada susuknya. Kalau kamu ngambil, kamu meninggal. Kan kamu yang minta pasang. Saya udah mau meninggal Bah, tapi nggak bisa. Ya iya karena masih ada susuknya. Katanya kalau masih ada susuknya nggak bisa meninggal bang. Malaikat nggak mau nerima. Ibu saya nggak mau diambil bang. Tetap ngeyel nggak mau diambil. Takut. Akhirnya bilang Pak Ustadz lagi bang, diruqyah lah bang ibu saya bang. Diruqyah, 3 kali ruqyah, alhamdulillah udah mau sholat bang, rajin sholat. Rajin ngaji sekarang, udah belajar ngaji walaupun sholatnya masih pakai buku panduan kan. Udah nggak pernah sholat bang. Sholat aja dah, bacanya udah nggak tahu, tanya sama saya. Ya udah tak ajarin ngaji pelan-pelan. Nah, akhirnya ibu saya mutusin untuk operasi bang. Biarlah operasi, mama udah pasrah. Mama meninggal, kamu maafin mama. Operasi lah bang. Waktu ibu saya operasi, saya suruh telepon berguta bang di Semarang buat gali kubur. Telepon berguta buat galiin kubur sebelah papa. Mama takutnya meninggal. Saya telepon bang, nurutin kata orang tua saya, sambil nangis.
Pak, galiin kubur sebelah papa. Mama mau ke situ. Kaget bang, yang digali bang kubur bang. Digali kubur. 6 jam saya nungguin. Dokternya keluar. Mas ini penyakit ibumu. Jadi ada kayak kapsul bang, dibalut daging kotor kan, warnanya emas bang. Dimasukin di situ. Tapi ibu saya tanyain, mah gimana? Alhamdulillah, nggak apa-apa. Cuma mama tadi didatengin papa, disuruh ikut. Cuma mama kuatin lah buat nemenin kamu, gitu bang. Susuk banget gini bang, bentuknya kapsul emas. Ada daging kotornya gitu, kayak tumor gitu bang. Tapi dalamnya kapsul emas. Dokternya bilang, ibumu pernah makan apa mas? Tahu pak. Terus bisa sembuh nggak pak? Ya nggak tahu mas, kalau udah kena saraf kan. Akhirnya pulang ke rumah bang. Tetap gak bisa jalan bang. Tapi ikut ngaji, ikut cerita sama ibu-ibu. Bu, saya dulu cerita jujur bang ke pengajian itu bang. Saya dulu sering ke Sendang, makanya kaki saya diganjar begini. Sendang, ke dukun, pesugihan, tuyul, sampai anak saya jadiin tumbal. Cerita sama tetangga di sini bang. Ini mungkin ganjaran saya kali ya bu. Saya nggak bisa jalan. Ya wow alam, kata ibu-ibu pengajian kan bang. Ibu saya menyadari bang. Sampai sekarang pun juga nggak bisa jalan. Kita doakan lah ya, semoga ibu dari Mas Irfan ini cepat sembuh. Amin, amin bang, makasih bang. Dan semoga jalan yang terbaik ya, Iya, apapun amin. itu ya. Iya bang. Mungkin ini ada pertanyaan dari teman-teman ya gitu ya. Ini kan cerita keluarga Mas Irfan gitu ya. Dan mungkin banyak banget nih aib-aib yang dibuka gitu ya. Bang. Mas Irfan nggak apa-apa itu ceritain ini gitu. Gak apa-apa bang, mungkin buat pelajaran lah, pengalaman buat keluarga yang lain. Jangan sampai salah jalan gitu bang. Karena bersekutu dengan jin itu nggak bisa selamat bang. Pasti nyawa taruhannya bang. Makanya cari yang halal aja lah. Walaupun nggak ada, syukuri aja. Jangan sampai tersesat gitu bang. Jadi makanya nggak apa-apa saya buka di sini. Iya. Itu. Tapi baik lagi ya mas, ini kan nanti pasti ada aja nih netizen yang kontra dan nggak percaya. Iya. Emang zaman sekarang masih ada tuyul gitu kan. Kalau Mas Irfan sendiri tahu nggak sih proses si tuyul ini bisa dapat uang tuh gimana gitu? Kalau Ibu pernah cerita nggak? pernah bang, pernah cerita ibu bang. Jadi cerita mah uangnya dapatnya gimana? Jadi kalau uangnya dikaretin, bisa diambil tuyul. Uang dikaretin? Iya, kan dikaret. Kalau uang kepok kan dikaret. Karet 1, 2? 2, biar nggak pedes bang. Kalau di strapless, tuyul nggak berani, nggak bisa ngambil. Jadi kalau uang dikaret, tuyul bisa ngambil bang. Gitu, jadi tuyul tahu. Nggak, kenapa duit di strapless dah kayak bumbu some aja? Iya, jadi biar ya nggak tahu lah. Beda orang. kebiasaannya. Iya, kebiasaan mungkin ya. Itu, dan anehnya ngambilnya tahu bang yang 50 sama 100, nggak ngambil yang receh. Oh 2.000 nggak mau dia? Nggak mau dia. Segepok 50 ribuan, segepok 100 ribuan. Gitu. Ini penghinaan buat tukang parkir nih. Iya. Kan kalau kita kasih tukang parkir kan kadang 2.000, Iya. 5.000. Ini tuyul nggak level ngambil ya? Nggak level bang. Jadi ibu saya tuh jalan-jalan dulu nih bang ke tetangga yang kaya nih. Istilahnya digambar lah, oh ini kaya nih. Dikasih tahu lah sama tuyulnya nih peliharaannya. Ini rumah kaya banyak uangnya. Ambil gitu. Jadi disuruh ibu saya gitu bang. Rumah si A kaya, ambil uangnya, kamu di sana ngambil uangnya gitu. Ya semoga ada perubahan-perubahan ya. Iya, Semoga amin. hal-hal baik menimpa Mas Irfan Amin. ya, sama Makasih, keluarga Bang. ya. Iya, amin bang. Nah kemarin saya juga sempat lihat di video tuh, katanya sempat jadi penjaga hutan. Iya, sempat bang. Ini setelah kejadian tuyul? Iya. Jadi saya sempat kerja bang. Sempat kerja di kaki Gunung Merbabu. Dan itu waktu ada berita penemuan sosok bule, itu saya saksi matanya bang. Saya yang lihat evakuasinya. Ini kerja di Merbabu tahun berapa? 2018, 2019. Sebelum saya pindah ke sini. Sebelum ke Tambun? Iya, sebelum ke Tambun. Tanggung jawabnya apa sih sebagai penjaga hutan pinus itu? Nah, jadi gini bang, kita kan di bawah perhutani. Iya. Nah, jadi hutan pinus itu 7 hektar. Kita kerja berlima.
Jadi laporan bang tiap bulan pohon pinus mana yang harus ditebang. Jadi biar nggak roboh. Sama jaga biar nggak ada oknum buat tembang pohon bang. Jadi masih ada oknum bang yang nebang pohon sembarangan. Kayunya di bawah gitu bang. Jadi harus laporan ke perhutani. Ada datanya pohon pinus yang udah umurnya tua harus ditebang. Jadi perhutani harus tahu bang itu dari kita laporannya. Itu kalau nggak laporan yang di bawah longsor bang. Kan itu pondasinya. Berarti ini posisi pegawai pemerintahan? Iya di bawah perhutani harian lepas. Honorer lah bang gitu. Pas kejadian Andrei Wojtek itu yang dilakuin Mas apa? Waktu itu kan saya lagi kontrol bang siang nih. Mau ngecek pohon. Ada 3 orang nih petani yang nyari rumput buat ternak. Mas Irfan, aku lihat mayat di mana? Di kali. Yuk ke sana mas. Nanti dulu pak. Nanti kalau kita ke sana nggak ada pemangku desa, kita yang jadi saksi. Kita panggil dulu pemangku desa, Pak Lurah. Ke atas lah kita bang. Lihat, Anda bener mayat bang. Bule. Lagi dikerubunin monyet bang. Jadi lagi dikerumunin monyet lah. Diusir lah sama warga di lembaran batu tadi monyetnya. Setelah itu nggak lama tim SAR datang. Nggak lama lagi dari pos-pos pendakian datang juga. Begitu ternyata bule dan identitasnya banyak bang. Ada 3 gitu bang. Iya. Diambil dievakuasi. Udah selanjutnya saya nggak tahu. Itu karena itu pengalaman nggak saya lupakan itu bang. Lihat mayat itu bang. Tapi berarti memang nggak ikut evakuasi? Enggak, itu tim SAR sama Nggak ikut pencarian? Nggak ikut. Cuma dari pos Tekelan sama Cuntel konfirmasi ke saya, ini ada pendaki belum turun udah seminggu. Karena penjaga hutan. Iya. Kalau turun situ kabarin, kata dari pos yang lain ya. Ternyata meninggal. Gak lama ngeliat ada arwah Andrei Wojtek. Iya. Malamnya bang, Di mana? di tempat saya kerja. Jauh posisi dari penemuan itu? Jauh. Kalau jalan sekitar 30 menit. Nah, waktu saya nongkrong nih bang, malam istirahat lah, bikin kopi sama teman saya rekan kerja. Ada pendaki turun bang, bule bang. Nyapa, excuse me. Kita masih nggak nge berdua bang. Oh iya silahkan. Teman saya yang samping Mas Irfan, ingat nggak mayat bule tadi yang ditemuin tasnya? Kita coba lihat belakang. Kita lihat belakang bang berdua. Ada bang bulenya bang. Langsung hilang. Ada di kabut. Posisi baju yang dikenakan gimana? Sama persis bang. Kayak Andrei Wojtek? Iya sama persis. Masih ya? Iya. Nah terus urban legendnya tempat saya kerja, kalau ada pendaki turun dari tempat saya, sudah dipastikan meninggal. Karena nggak ada Turun jalan. dari tempat saya gimana? Turun ke tempat kerja saya bang. Jadi bisa turun ke tempat kerja saya, cuma jalurnya nggak bisa. Kalau ada pendaki turun dari situ, dia dipastikan hilang atau meninggal. Mitosnya? Mitosnya. Cuma teman saya pernah bang ngantar pendaki dari tempat saya, cewek, sendirian, naik ke atas. Besok paginya di Mading Tekelan ada pendaki bang hilang dah 3 hari. Temennya tuh? Iya. Mau cerita nggak temennya? Boleh bang. Nanti undang ya? Iya Podcast oke. RJL ya? Iya siap. Masih kerja di sana bang semua? Kabarin ya? Iya siap. Nah kita balik ke cerita yang ini ya. Yang tuyul tadi ya. Iya. Ini kan pasti pada banyak yang nanya juga mas. Iya. Karena kita kan selalu dengar tuyul itu disusui oleh wanita. Iya. Bahkan kalau di film-film ketika dilihat pria gitu mau nyusuin dia muntah gitu kan. Iya. Gitu kan. Dalam Mas Irfan nggak begitu? Enggak. Jadi tuyul itu bang disusui wanita itu darah bang yang disedot tuyul bang. Jadi intinya tuyul itu minum darah. Tapi maunya wanita. Nggak semua. Oke. Iya, nggak semua. Yang penting darah. Jadi walaupun dia menyusui, yang keluar darah bang, bukan ASI. Yang disedot tuyul itu darah. Kan ada lagunya tuh. Apa itu bang? Darah Oh muda, beda bang. darahnya para remaja. Iya. Beda darahnya. Beda. Begitu. Intinya darah kalau tuyul bang. Dan tergantung perjanjian juga bang. Perjanjian waktu kita minta melihara tuyul itu perjanjiannya gimana? Berarti nggak ada rasanya ya? Nggak ada rasanya bang. Tahu-tahu berat badan. Habis bang.
Sampai sekarang saya nggak bisa gemuk lagi Bang. Total berapa kilo turun? Sekarang 45 dari 98. Setengahnya ya? Iya, Setengah lebih loh. setengah lebih Bang. Sekarang 45 kilo. Ada fotonya waktu saya gemuk Bang. Beda banget sama sekarang. Ya kita doain lah, semoga ada hal baik nih yang Amin. nantinya akan menimpa Mas Irfan dan keluarga ya. Amin, amin Bang. Terima kasih Bang. Sekali lagi makasih nih Ya. udah datang dan bercerita Sama-sama. di RJ Tenggi Ya, Mas Irfan. sama-sama Bang. Itu guys cerita pada hari ini, ambil baiknya buang buruknya. Dengan ada kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi kan harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya RJ5 undur diri. Ciao.